Hai semuanya, dalam 2 hari berturut-turut kemarin, Presiden Indonesia telah meresmikan 3 smelter sekaligus. Ini adalah tonggak sejarah baru bagi Indonesia, dan sekaligus dimulainya era industrialisasi beberapa komoditas diantaranya tembaga, emas, perak, alumina, selenium, dan bauksit di Indonesia. Di mana dari semua komoditas tersebut nantinya akan menghasilkan produk-produk elektronik dan produk otomotif. Ya, dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menjadi salah satu negara di dunia yang menjadi kunci yang menentukan naik turunnya produk turunan dari komoditas-komoditas tersebut. Tentunya ketika kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Nah, smelter apakah saja itu, di mana lokasinya, dan produk hilir apa saja yang dihasilkan nanti dari hasil smelter tersebut? Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung kita gas bareng-bareng guys. Jadi, antara tanggal 23 dan 24 September 2024 kemarin, Presiden Jokowi telah meresmikan 3 smelter sekaligus. Ini adalah bagian dari program hilirisasi industri di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dengan mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi di dalam negeri. Yang pertama, yaitu smelter tembaga di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Smelter tembaga ini sebenarnya bukan smelter tembaga pertama di Indonesia, karena sejak 1998, Indonesia sudah mempunyai smelter tembaga yang dioperasikan oleh PT Smelting. Namun bedanya, smelter yang baru saja diresmikan mempunyai teknologi PMR atau Precious Metal Refinery yang dapat menghasilkan logam dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan dalam berbagai industri secara langsung, atau dengan kata lain, produk yang dihasilkan merupakan produk jadi. Untuk membangun smelter ini, juga tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Menurut Kementerian ESDM, total investasi yang harus dikeluarkan mencapai 21 triliun. Dan yang lebih membanggakan nih, smelter ini dimiliki oleh PT Aman Mineral International Tbk alias BUMN bro. Sedangkan untuk kapasitasnya, smelter Aman di Sumbawa ini memiliki kapasitas produksi sebesar 220.000 ton katoda tembaga, 18 ton emas, dan 55 ton perak dan 850.000 ton asam sulfat sebagai produk sampingannya. Jika nanti sudah beroperasi penuh, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 37.000 karyawan, dan 98% diutamakan untuk warga setempat alias lokal. Rinciannya, sebanyak 35.776.000 pekerja adalah warga lokal, baik NTB maupun luar NTB. Sisanya, sebanyak sekitar 1.224 orang adalah pekerja asing dengan berbagai keahlian dari luar negeri. Kita doakan saja, semoga program hilirisasi ini terus berjalan bos, supaya Indonesia ke depan dapat mencetak tenaga berkeahlian tinggi, sehingga harapannya nanti kita tak perlu lagi menggunakan tenaga kerja asing untuk keahlian khusus. Dan ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, karena PT Aman Mineral International sudah mulai ekspansi ke Afrika bro. Harapannya, ke depan kita tidak lagi mengirimkan tenaga kerja kasar, tetapi tenaga kerja dengan keahlian khusus terutama di perusahaan Indonesia di luar negeri. Yah, gambarannya seperti orang Brazil yang bekerja di PT Vale, orang Jerman di BASF, dan orang Korea Selatan di Hyundai dan LG di Indonesia. Seperti itu bro. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu smelter injeksi bauksit yang juga dimiliki oleh BUMN, yakni PT Borneo Alumina Indonesia. Lokasinya di Mentawai, Kalimantan Barat. Smelter ini merupakan smelter yang mengolah bauksit menjadi alumina, yang merupakan bahan baku utama untuk produksi aluminium. Dalam pengerjaannya, rencananya akan dibangun dalam 2 fase. Nah, saat ini, yang baru selesai adalah fase 1, dibangun di atas seluas lahan 247 hektar. Meskipun hanya selesai dalam fase 1 saja, namun mampu menyerap sekitar 3,3 juta ton bauksit dan menghasilkan 1 juta ton alumina per tahun. Untuk smelter bauksit fase 1, PT Borneo Alumina Indonesia menggelontorkan belanja modal sebesar 940 juta US dollar
atau sekitar 14,29 triliun rupiah. Sedangkan di fase 2 nanti, estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun smelter tersebut sebesar 1,7 miliar US dollar atau sekitar 25,6 triliun rupiah. Nah, sebagai informasi geng, kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini sebesar 1,2 juta ton dalam setahun. Namun, produksi aluminium di dalam negeri hanya sekitar 528.000 ton. Sisanya, 58% atau sekitar 672.000 ton masih impor dari luar negeri. Miris banget bukan? Padahal bahan baku aluminium di Indonesia sangat melimpah, tapi puluhan tahun masih impor aluminium dari luar negeri. Nah, dengan beroperasinya smelter injeksi bauksit fase 1 saja, sudah mampu memenuhi lebih dari kebutuhan aluminium di dalam negeri. Sehingga industri hilir, khususnya industri kabel, elektronik, otomotif, perabotan rumah tangga, harganya akan jauh lebih kompetitif. Nggak perlu sampai ke situ kejauhan. Dengan tidak mengimpor aluminium saja dari luar negeri, Indonesia sudah bisa menghemat devisa sebesar 50 triliun dalam setahun. Artinya, hanya kurang dari setahun saja bro, kita sudah mampu membangun smelter injeksi bauksit baru lagi. Itulah kalau pemimpin kita mempunyai keberanian dalam mengambil kebijakan yang pro terhadap industrialisasi. Jadi, kalian sekarang bisa melihat sendiri nih, Indonesia memang sekarang masih butuh investasi asing, tapi gak butuh-butuh amat bro. Karena jika Indonesia mampu mengolah sumber daya alam sendiri, bukan hanya mampu bersaing dengan negara lain, tapi juga bisa mengontrol pasar bos. Nah, inilah hakikatnya dari hilirisasi bro. Mungkin sampai di sini masih ada yang bertanya, Bang, itu kan masih alumina, harus diproses lagi untuk menjadi aluminium. Nah, jawabannya, kita sudah punya smelter aluminium milik Inalum yang ada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Jadi, ini akan menjadi mata rantai dari hulu hingga hilir. Ingat, hulu hingga hilir. Kalau dulu, kita kan fokusnya mendorong industri hilir pada swasta, makanya muncullah brand-brand lokal seperti Maspion, Polytron, Miyako, Cosmos, Sanken, Zirek, Axio, Advent, dan lain-lain. Tapi produk-produk tersebut kebanyakan masih kalah dengan brand asing. Ya, kembali lagi, karena bahan bakunya masih impor bro. Nah, kalau bahan baku ini sudah kita kuasai di dalam negeri, brand-brand lokal nantinya harganya akan lebih terjangkau sehingga mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Kurang lebih sama persis lah seperti apa yang dilakukan Cina. Mereka dulu fokus pada industri hulu sejak 1960-an. Karena marketnya yang besar di dalam negeri, maka baru tahun 2000-an tuh produk Cina mulai keluar kandang. Dan 2024, semua negara bro di dunia tak dapat membendung produk-produk dari Cina. Kalau masalah kualitas ya relatif lah, kalau mau bagus ya tinggal beli yang mahal gitu aja. Nah, proses ini kan yang sedang dilakukan Indonesia saat ini. Jadi kesimpulannya, strategi Indonesia saat ini dibalik yang awalnya fokus pada industri hilir, sekarang fokusnya pada industri hulu karena hilirnya sudah jadi bro, seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia. Ini merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga di Gresik. Saya tak perlu membahas smelter ini lebih dalam lagi, karena sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Tetapi saya akan fokus pada fakta terbaru dari smelter ini. Nah, ternyata smelter ini bukan hanya menghasilkan 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 220 ton perak per tahun, tetapi juga menghasilkan selenium. Mengenai seberapa besar selenium yang dapat dihasilkan oleh smelter ini, admin masih belum tahu nih. Namun yang jelas, selenium memiliki peran yang sangat penting dalam dunia semikonduktor, terutama dalam industri pembuatan perangkat elektronik. Biasanya, selenium berperan sebagai dopan untuk mengubah sifat konduktivitas bahan semikonduktor tersebut karena mempunyai tingkat efisiensi dan kestabilan yang tinggi terhadap konduktivitas. Maka dari itu, selenium sering digunakan pada panel surya, perangkat fotoelektrik, itu loh yang biasanya mengkilat. Selain itu, juga digunakan pada retriever, thin film transistor, dioda, dan lain-lain.
Sekali lagi, bahwa Indonesia benar-benar fokus pada industri hulu. Jika nanti semuanya benar-benar dikuasai sepenuhnya di Indonesia, bukan hanya dapat mengontrol harga, bos, bukan. Tetapi, Indonesia juga dapat menghasilkan produk-produk elektronik dengan harga yang jauh lebih terjangkau lagi. Dan yakinlah, bukan hal yang mustahil bro, Indonesia dapat membangun industri semikonduktor dari hulu hingga hilir. Karena faktanya, yang dulu Indonesia dikatakan mustahil membangun industri otomotif, seperti mobil listrik, mulai dari nol, kini industri tersebut sebagian besar sudah ada di Indonesia. Mulai dari penambangan, kemudian pemurnian menjadi baja, nikel, aluminium, dan tembaga, naik ke tahapan yang lebih kompleks seperti pembuatan katoda dan sel baterai EV, hingga ke tahapan akhir menjadi mobil listrik yang dijual di dalam negeri maupun diekspor. Semuanya dilakukan di Indonesia bro. Hebatnya lagi, semuanya dikerjakan kurang dari 5 tahun bos. Bayangkan, kurang dari 5 tahun. Fakta ini yang sebenarnya banyak orang tidak tahu. Tidak ada kata terlambat bagi Indonesia bos. Mari kita dukung hilirisasi demi Indonesia maju dan berdaulat. Nah, sampai di sini dulu. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah.